Kula enten program ngeten iki kula nggih remen Bu. Tra pancen niku tra program nggih ngoten. Kula nggih nderek mawon. Di kawasan KPS ini kita kerjasama bareng dengan Perhutani, LPTP KHT, dan LMDH juga masyarakat, sehingga harapan kita di kawasan ini menjadi sebuah kawasan yang hijau nantinya. Kita dalam hal ini yang kita lakukan sudah beberapa, di antaranya kami membuat kebun bibit rakyat, dan tanaman-tanaman MPTS ini rencana kita tanam di sini seluas 1,3 hektar di kawasan pinggiran Embung Pulau Sombo ini. Adanya sekolah lapang di sini, begitu juga ada dampaknya. Dampaknya yaitu untuk memanfaatkan pekarangan rumah tangga. Dan manfaatnya bagi ibu-ibu untuk mendapatkan hasil dari tanaman tersebut untuk membantu perekonomian rumah tangga. Tanaman kami yang ada di kebun itu ada cabai, ada terong, ada juga tanaman lokal yaitu seperti gembili dan garut. Nah, itu bisa dijual dan bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan rumah tangga. Tujuan programnya adalah bagaimana kemudian mengembalikan ekosistem kawasan hutan secara berkelanjutan. Kenapa kemudian kawasan hutan perlu dikelola secara berkelanjutan? Karena kawasan hutan di Banyurip itu merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat. Tantangan dalam program ini adalah yang paling besar adalah tantangan untuk merubah pola pikir masyarakat, ya, pola pikir masyarakat, yaitu bagaimana kemudian tumbuh ekosistem hutan, perbaikan ekosistem hutan. Ini adalah menjadi salah satu kunci kesejahteraan mereka. Merubah pola pikir dari orientasi ekonomi, karena masyarakat melihat hutan hanya menjadi sumber ekonomi, seakan-akan kalau ekonominya terjaga maka seluruhnya selesai. Padahal ketika dieksploitasi secara ekonomi maka fungsi ekosistemnya menjadi hilang. Ekosistemnya hilang, yang berdampak pada ketersediaan pangan, ketersediaan air yang semula tidak membeli itu kemudian menjadi membeli. 30% itu buruh tani. Jadika wilayah 10 sangat mendukung terkait kegiatan yang dilakukan oleh LPTP Surakarta. Antara lain dengan adanya sekolah lapang, kemudian peningkatan kapasitas kelembagaan untuk kelompok tani hutan di Desa Banyurip. Tanggapan saya terkait kegiatan tersebut sangat bermanfaat, dan maka dari itu kami selalu mendukung kegiatan tersebut karena kolaborasi sangat penting. Untuk kegiatan LPTP dan Yayasan KHT, bagi kami Perum Perhutani KPH Surakarta sangat mendukung, karena apa yang dilakukan oleh LPTP dan Yayasan KHT ini sejalan juga dengan apa yang dilakukan oleh Perum Perhutani, yaitu di Perum Perhutani ada 3P, Planet, People, dan Profit. Jadi di perhutani ada kelola lingkungan, kelola manusia, juga kelola ekonomi. Ada profit di situ. Jadi apa yang dilakukan LPTP ini kami sangat mendukung, dan harapan kami bisa berkelanjutan. Di Desa Banyurip ini tahun 2019 merupakan salah satu desa termiskin di Jawa Tengah maupun Indonesia. Dan juga titik balik
tahun 2019 itu cuaca ekstrim, kekeringan yang terjadi di sini. Namun mereka bersikeras untuk menyelamatkan desa Banyurip. Dari namanya sendiri ada kata banyunya yang berarti air. Jadi mereka mau mengembalikan mata air, merupakan sumber penghidupan seluruh manusia ya, salah satunya di masyarakat desa Banyurip ini. Dan terbukti tahun 2021 mereka mendapatkan perhutanan sosial dari lahan perhutani sekitar 904,1 hektar. Dan dari situlah mereka mulai melakukan banyak kegiatan restorasi kawasan hutan yang sebelumnya dirambah, kemudian ditanami agroforestry. Salah satunya yang paling terkenal di sini komoditasnya itu ada tanaman saca ici di vegetasi lantainya, dan juga ada pohon buah dan tutupan kanopi pohon-pohon keras yang memang sebelumnya juga sudah ada di lahan perhutani yang kemudian mereka kelola dengan skema perhutanan sosial Kulin KK ini selama kurang lebih 35 tahun ke depan. Nah, disitulah Yayasan KHATI mencoba mendukung melalui mitra implementasi LPTP Surakarta yang merupakan pengelola program, fasilitator, dan juga penyedia teknologi. Pemerintah Desa Banyurip mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan LPTP. Di antaranya kita mempunyai kebijakan menganggarkan dari APBD desa, khususnya dari dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, untuk pelatihan-pelatihan dan untuk pembibitan buah-buahan. Tujuan pembibitan yang kita buat di desa ini antara untuk menanami tanah-tanah kas desa yang tidak produktif untuk pertanian, dan nanti akan diberikan kepada masyarakat untuk ditanam di lahan-lahan baku atau di kebun-kebun masyarakat. Karena ada perubahan iklim itu dampaknya sangat signifikan. Jadi di daerah kami ini sering setiap musim kemarau itu kekurangan air bersih, karena mata-mata air yang dulunya waktu hutannya masih lestari itu banyak, akhir-akhir ini karena hutannya berkurang, jadi untuk mata air juga kurang, otomatis untuk kebutuhan air bersih kita juga berkurang. Harapan kami lebih lama lagi, karena apa? Karena masyarakat kami di wilayah hutan itu untuk menggarap lahan berhutani atau kehutanan itu biar bisa seimbang. Jadi untuk meningkatkan perekonomian dan melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan. Walaupun sudah mulai dampak-dampak positif muncul setelah tadi ya kekeringan ekstrim, cuaca maupun keanekaragaman hayati yang mulai tumbuh seiring dengan adanya agroforestry dan penanaman dari mulai pekarangan hingga di lahan perhutanan sosial. Harapan dari Yayasan KHATI, kelompok masyarakat maupun mitra LPTP Surakarta tetap terus semangat dan konsisten menjaga keanekaragaman hayati yang ada di Banyurip, yang sebelumnya juga mungkin hilang dan sudah muncul kembali seiring dengan banyaknya kegiatan intervensi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di sini. Mari kita jaga keanekaragaman hayati, karena itu untuk masa depan dan cucu kita. Mending banyu cantik.